Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kitab Matan Fikih Syafi'iyah karya Imam Al-Qadhi Abu Thayyib rahimahullahu ta'ala, yang dikenal dengan Matan Abi Syuja. Kita di malam hari ini masuk di pembahasan sholat gerhana. Kata penulis rahimahullah, wa yusalli li kusufi syamsi wa khusufil qamari raq'atain. Fi kulli raq'atin qiyamani yutilul qira'ata fihima wa ruku'ani yutilut tasbiha fihima dunas sujud. Kata beliau rahimahullah, faslun, pasal, salat untuk gerhana matahari dan gerhana bulan 2 rakaat. Di setiap 1 rakaat itu ada 2 berdiri. Nanti akan disebutkan kenapa 2 berdirinya. Di setiap 1 rakaat itu ada 2 berdirinya, 2 kali berdiri. Dia memperpanjang bacaan padanya. Dan ada 2 ruku. Itu sebabnya kenapa 2 berdiri. Karena ada 2 kali ruku. Dan dia berpanjang tasbih pada keduanya. Yaitu pada 2 ruku itu. Dia perpanjang bacaan tasbihnya, maksudnya bacaan rukunya. Bahkan disebutkan dia bertasbih membaca doa bacaan ruku. Itu sekitar 100 ayat di ruku yang pertama. Di ruku kedua sekitar 80 ayat. Dan pada ruku yang ketiga itu sekitar 70, di ruku yang keempat sekitar 50. Artinya rukunya panjang. Jadi dia memperpanjang rukunya. Dunas sujud. Tidak sujud. Maksudnya tidak panjang sujudnya. Wa yaktubu ba'daha khutbatain. Dia khutbah setelahnya 2 kali khutbah. Wa yusirru fi kusufi syams. Dia baca sir. Kata penulis, ketika gerhana matahari. Wa yajharu fi kusubil qamar. Dan dia baca jahar pada gerhana bulan. Ini tentang gerhana yang beliau sebutkan. Salat gerhana para ulama rahimahumullah ta'ala membedakan hukumnya antara gerhana matahari dan gerhana bulan. Kalau gerhana bulan, mayoritas ulama rahimahumullah ta'ala menyebutkan hukumnya adalah disyariatkan
Walaupun Imam Malik rahimahullah belum punya pendapat bahwa gerhana bulan tidak sunnah. Tapi yang benarnya apa yang dipegang oleh mayoritas bahwa gerhana bulan itu disunahkan untuk sholat gerhana. Sebagaimana nanti terkait dengan gerhana matahari. Sementara gerhana matahari, hukum sholat padanya mayoritas ulama rahimahumullah berpendapat dia adalah sunnah muakkadah. Kalau gerhana matahari. Sunnah yang sangat dianjurkan. Bahkan Imam Malik, Abu Hanifah, mereka berdua mengatakan wajib kalau gerhana matahari. Dan ini dipilih oleh Syekh Asy-Syaukani rahimahullah dan Al-Imam Al-Albani sampai mereka memilih wajib. Cuman mayoritas ulama mengatakan sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan kalau itu gerhana matahari. Dalil akan sunnahnya sholat gerhana dan dianjurkannya sangat banyak hadisnya. Ini bisa membantah pendapat yang mengatakan tidak disyariatkan. Di antaranya ada hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Beliau berkata, anna syamsa khosafat ala ahdi Rasulillah SAW. Bahwasanya matahari gerhana, maksudnya terjadi gerhana matahari di masa Rasulullah SAW. Faba'atha munadiyan yunadi. Maka Nabi mengutus penyeru untuk menyerukan as-salatu jami'ah. Itu panggilan untuk solat gerhana. As-salatu jami'ah. Fajtama'u wa taqaddam. Maka para sahabat berkumpul. Dan Nabi maju sebagai imam. Fakabbar wa shola arba'a raka'atin fi ruk'ataini wa arba' sajadat. Maka Nabi bertakbir dan sholat dengan 4 kali ruku dalam 2 rakaat dan 4 kali sujud. Kita akan jelaskan nanti cara sholat gerhana. Sebentar. Di sini dibilang Nabi bertakbir sholat berjamaah 4 kali rukunya dalam 2 rakaat dan 4 kali sujudnya. 4 kali sujudnya. Ini hadis pertama yang menunjukkan disyariatkannya sholat gerhana. Hadis kedua, kalau itu kan gerhana matahari. Hadis kedua ada hadis dari Abu Mas'ud, Uqbah ibn Amr al-Ansari, al-Badri. Riwayat juga Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Beliau berkata, qala Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah yukhawwifu Allahu bihima ibadahu wa innahuma la yankasifani limauti ahadin minan nasi wala li hayatihi fa idza ra'aytum minha syai'an fasallu wada'u hatta yankashifa ma bikum. Kata Nabi, sesungguhnya matahari dan bulan termasuk 2 ayat dari ayat-ayat Allah. Itu ayat kauniyah. Kan ayat itu ada 2. Ada ayat syariah, Quran. Dan ada ayat kauniyah. Itulah matahari, bulan, bumi, langit. Itu ayat kauniyah namanya. Ini matahari dan bulan termasuk ayat dari ayat Allah. Yukhawwifullahu bihima ibadah.
Allah menakuti dengan keduanya hamba-hambanya. Wa innahuma la yankasifani li mauti ahadin minan nas. Sesungguhnya keduanya itu tidaklah terjadi gerhana. Berarti matahari dan bulan kan. Sesungguhnya tidaklah terjadi gerhana terhadap keduanya. Karena adanya orang yang meninggal. Lali hayatim. Tidak pula karena adanya orang hidup. Kan sebagian orang kalau gerhana, wah ada sesuatu ini terjadi. Ya memang ada terjadi, ya gerhana. Cuman mereka berkeyakinan aneh. Ada yang hidup lah, ada yang mati. Iya. Ini Nabi SAW bantah. Karena ini keyakinan jahiliyah. Ini bukan karena adanya yang meninggal atau ada yang hidup. Fa'idha ra'aitum minha. Ini yang menjadi poin kita. Kalau kalian melihat sesuatu darinya. Maksudnya dari gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Fasollu, maka solatlah. Wada'u, berdoalah. Hatta yang kasyifa ma bikum. Sampai tersingkap gerhananya itu pada kalian. Ini hadis kedua. Dan ada juga hadis yang ketiga. Dari Aisyah dengan tambahan wasallu fada'u Allah wa kabbiru wasallu wa tasaddaku. Nabi perintahkan berdoalah kepada Allah, kata beliau fa idza raaitum dalik. Kalau kalian melihat itu, melihat gerhana. Fada'u Allah. Berdoalah kepada Allah. Wa kabbiru, bertakbirlah. Wasollu, solatlah. Watasaddaku, bersedekahlah. Ini tambahan perintah ketika terjadi gerhana. Kalau ada gerhana, kita dianjurkan untuk beramal. Bersedekah, bertakbir, solat. Itu yang disebutkan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis-hadis ini menunjukkan disyariatkannya untuk melakukan sholat gerhana. Untuk melakukan sholat gerhana. Dan beliau katakan sholatnya rok'atain. Fi kulli rok'atin kiaman yutilul kiro'a fihima wa ruku'an. Yutilu tasbih fihima dunas sujud. Setiap rokaat itu ada 2 berdirinya, dia perpanjang bacaannya. Terus ada 2 rukuknya, dia perpanjang doa dan bacaan rukuknya. Dan bacaan rukuknya. Ini beliau menukil dan menjelaskan cara sholat gerhana. Sholat gerhana itu pada dasarnya sama dengan sholat sunnah yang lain. 2 rakaat. Bedanya di 1 kali berdiri ada 2 rukuknya. Jadi kita sholat takbir Allahu Akbar. Baca doa iftitah, Al-Fatihah, kemudian surat setelah Al-Fatihah. Dipilih surat-surat yang panjang. Setelah itu ruku. Rukunya panjang. Bahkan disebutkan seperti panjang berdirinya. Seperti panjang berdirinya. Setelah ruku bangkit. Dari ruku. Tidak sujud. Tapi lanjut baca. Pertanyaannya apakah baca lagi Al-Fatihah atau langsung baca surat setelah Al-Fatihah? Kalau rokaat pertama sepakat harus ada Al-Fatihahnya. Di rokaat kedua ada perselisihan. Hanya saja madhabnya
Iya, orang-orang Syafi'iyah. Demikian pula satu pendapat dari orang Hanabilah bahwa dia juga dibaca surat Al-Fatihah. Walaupun ada yang berpendapat tidak, langsung saja setelah Al-Fatihah. Maksudnya menyambung bacaan yang pertama. Cuman madhab dari mayoritas orang Syafi'iyah adalah dibaca juga Al-Fatihah. Diselisihi oleh orang Malikiyah. Kalau orang Malikiyah berpendapat tidak baca Al-Fatihah. Tapi yang benarnya baca Al-Fatihah dulu lagi. Setelah itu baru baca setelah surat Al-Fatihah. Jadi baca takbir, kita Al-Fatihah. Surah setelah Al-Fatihah. Ruku panjang. Bangkit dari ruku. Baca lagi Al-Fatihah berdasarkan pendapat yang kuat. Kemudian baca surat setelah Al-Fatihah. Panjang. Kemudian ruku. Kedua. Panjang rukunya lagi. Bangkit. Bangkit. Sujud. Itu dibilang 2 kali ruku. Dalam 1 rakaat. Turun sujud. 2 kali sujud. Bangkit. Lanjutkan rakaat kedua. Rakaat kedua dilakukan seperti rakaat pertama. Baca Al-Fatihah. Surat setelah Al-Fatihah. Ruku. Panjang. Kemudian bangkit dari ruku. Lanjut baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah. Kemudian baca surat setelah Al-Fatihah. Ruku lagi. Itu dibilang 2 ruku lagi. 1 rakaat 2 ruku. Berarti 2 rakaat itu 4 kali ruku. 4 kali sujud. Berarti sama jumlah ruku dan sujudnya. Jadi bangkit dari ruku. Kedua. Di rakaat kedua. Sujud. 2 kali sujud. Tahiyat. Salam. Itu caranya. Jadi beliau katakan seperti itu. Wa yaktubu ba'daha khutbatain. Dan dia khutbah. Setelahnya 2 kali khutbah. Hukum khutbah untuk gerhana itu diperselisihkan oleh para ulama. Seperti yang antum dengar di buku ini pendapat dari Imam Syafi'i. Hukum khutbah di sholat gerhana itu disunnahkan. Ada juga pendapat dari ulama lain seperti Imam Malik, Abu Hanifah. Mereka berpendapat tidak sunnah khutbah di sholat gerhana. Tapi yang benarnya, yang kuatnya adalah disunnahkan khutbah. Adalah disunahkan khutbah ketika sholat gerhana. Tapi hukumnya sunnah, bukan wajib, tidak sama dengan Jumat. Hukumnya adalah sunnah. Ya, khutbah pada sholat gerhana. Dan boleh khutbah walaupun sudah tersingkap gerhananya. Yang tidak boleh sudah tersingkap itu adalah sholatnya. Kalau sholatnya, kalau gerhananya sudah tersingkap, maka harus berhenti. Harus berhenti. Itu sholatnya. Kalau khutbah boleh walaupun sudah tersingkap gerhananya. Ini yang disebutkan terkait dengan khutbahnya. Kemudian beliau berkata, wa yusir fi kusufi syams. Dia tidak jaharkan bacaan pada gerhana matahari. Wa yajhar fi khusufil qamar. Dan dia jaharkan kalau gerhana bulan. Di sini dibedakan antara gerhana matahari dan gerhana bulan. Untuk gerhana bulan, sepakat para ulama bahwa bacaannya dijaharkan. Kalau gerhana bulan, itu tidak ada silang pendapat.
Kenapa? Karena sholatnya di malam hari. Kan semua sholat yang di malam hari itu adalah sunnah. Untuk menjaharkan bacaan. Makanya mereka sepakat, tidak ada silang pendapat. Yang permasalahan adalah, yang bermasalah, yang diperselisihkan. Kalau gerhana matahari gimana? Kan ini masalahnya dia sholat siang. Kan semua sholat siang adalah apa? Jahar atau sir? Sir kan begitu. Gimana kalau gerhana matahari? Diperselisihkan oleh para ulama. Di antara mereka ada yang berpendapat tidak dijaharkan. Ini pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i. Tidak dijaharkan. Tidak dijaharkan. Kan dia sholat siang. Dia sholat siang. Bukan sholat malam. Diikutkan dengan sholat siang. Sementara mayoritas ulama, di antaranya juga banyak sahabat yang berpendapat ini, bahwa sholat gerhana itu walaupun gerhana matahari, disunahkan untuk dijaharkan bacaan padanya. Disunahkan untuk menjaharkan bacaan padanya. Berdalil dengan hadits Aisyah, riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dia berkata, anan Nabi SAW jaharu fi sholatil kusuf bi qiraatihi. Bahwa Nabi SAW menjaharkan sholat gerhana matahari dengan bacaannya. Kan terjadi gerhana di masa Nabi hanya satu kali. Tidak berkali-kali, hanya satu kali. Dan Aisyah yang menukil bahwa Nabi SAW menjaharkan bacaan sholat gerhana. Dan gerhana yang terjadi di masa Nabi itu hanya gerhana matahari. Hanya gerhana matahari. Dan Aisyah menyebutkan Nabi menjaharkan bacaannya. Maka tentunya pendapat mayoritas ini lebih kita dahulukan. Karena ada dalilnya. Karena ada dalilnya. Adapun orang yang tidak menjaharkannya, yang berpendapat tidak menjaharkannya, mereka berdalil juga dengan hadis sebenarnya. Riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu Abbas. Dikatakan bahwa Nabi SAW membaca nahwan min suratil Baqarah. Seperti surah Al-Baqarah. Kalau didengarkan berarti tidak dikatakan seperti surat Al-Baqarah panjangnya. Itu sisi pendalilannya. Tapi dijawab oleh mayoritas. Mungkin saja Ibnu Abbas jauh. Karena masalahnya Nabi sholat gerhana. Dia suruh panggil orang. Berarti banyak jamaah. Sehingga belum tidak dengar dari jauh. Karena dulu kan tidak ada pengeras suara. Cuman belum takar lama berdirinya. Seperti sepanjang surat Al-Baqarah. Belum takar ukur berdirinya. Dipahami mungkin? Itu jawaban dari mayoritas. Dan itu yang benarnya. Karena kemungkinan memang seperti itu. Karena Aisyah mengatakan Nabi menjaharkan. Itu lebih diutamakan daripada ucapan siapa? Ibnu Abbas. Apalagi kalau kita mau melihat bahwa Aisyah sudah dewasa saat melihatnya. Menukilnya, membawa hadis itu. Sementara Ibnu Abbas masih kecil waktu itu. Jadi orang yang dewasa lebih diutamakan daripada orang kecil saat mendengarkan hadis. Makanya pendapat yang paling kuat adalah sholat gerhana matahari dijaharkan sama dengan sholat gerhana bulan. Sama dengan sholat gerhana bulan. Ini wallahu alam. Jadi kita tidak ikut apa yang dikatakan di buku. Khusus gerhana matahari yang dia belok katakan disirkan. Karena ada hadisnya. Ada dalilnya dari Nabi SAW. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan ini dipegang oleh sahabat. Bahwa di sholat gerhana itu dijaharkan. Dijaharkan. Bacaannya secara umum. Apakah gerhana matahari ataupun gerhana bulan.
Kemudian berikutnya kata beliau rahimahullah, faslun, pasal wasolatul istisqa masnunah, belum berpindah dari solat gerhana ke solat istisqa, meminta hujan. Wasolatul istisqa masnunah, solat meminta hujan itu disunahkan. Ketika terjadi qahd, kekeringan, kemarau panjang, dianjurkan, disunahkan untuk melakukan solat minta hujan. Faya'muruhumul imam bitaubah wal qurba wal khuruj minal madzalim. Maka imam memerintahkan mereka untuk bertobat, melakukan pendekatan kepada Allah, dan meninggalkan kezaliman. Karena semua inilah yang menjadi sebab terjadinya kekeringan, adanya dosa, kurangnya ketaatan, banyaknya kezaliman. Ini yang beliau katakan yang pertama tentang solat meminta hujan. Solat meminta hujan seperti yang beliau katakan tadi dianjurkan. Datang hadisnya dari Nabi SAW dari Abdullah ibn Zaid ibn Asim al-Mazini. Kalau beliau berkata, kharajan Nabi SAW yastaski. Nabi SAW keluar meminta hujan. Tawajjah ilal kiblat yad'u. Maka belum menghadap ke kiblat berdoa. Wa hawwala rida'ahu thumma shalla rak'atain. Jahara fihima bil qira'ah. Setelah berdoa, belum membalik ridanya, rida yang dipakai di belakang punggung. Itu namanya rida. Yang dipakai untuk menutup bagian atas badan. Belum membalik selendangnya, ridanya. Dan belum sholat 2 rakaat dan menjaharkan bacaannya. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim menunjukkan disyariatkannya sholat minta hujan. Tapi kalau di hari Jumat, boleh tidak sholat, cukup dengan sholat Jumat. Cukup dengan sholat Jumat. Kita berdoanya saat khutbah. Ini khusus hari Jumat. Iya, tidak perlu sholat. Diganti dengan sholat Jumat, cukup berdoa di mimbar bagi khotib. Karena ini yang diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad SAW pada waktu yang lain. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim juga dari Anas bin Malik. Beliau berkata, anna rajulan dakhala al-masjida yaumal jum'ah min babi kana nahwa daril qada. Anas bercerita, ada seorang lelaki masuk masjid pada hari Jumat. Khusus ini hari Jumat. Ada seorang lelaki masuk masjid pada hari Jumat. Dia masuk dari arah pintu Daril Qadha. Pintu rumah untuk bayar utang. Ini maksudnya rumah bayar utang ini rumahnya Umar ibn Khattab. Dia punya utang, untuk membayarnya dia bayar pakai rumahnya itu. Yang searah dengan pintu Masjid Nabawi. Orang ini masuk di arah pintu itu. Wa Rasulullah SAW qaimun yakhtub. Kata Anas, Rasulullah SAW waktu itu sedang berdiri khutbah. Fastaqbala Rasulullah SAW qaiman thumma qala. Maka dia menghadap Rasulullah SAW dalam keadaan berdiri dan berkata. Orang ini dia berkata, ya Rasulullah halakatil amwal.
Wahai Rasulullah, telah binasa harta-harta. Hewan sudah mati, sawah kering, wangqata'atis subul, jalan-jalan putus. Karena kekeringan, namanya kekeringan akan, biasa tanah akan pecah. Fada'ullaha yugithna. Berdoalah kepada Allah supaya menurunkan hujan kepada kami. Farafa'a Rasulullah SAW yadai. Maka Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya. Qal, berdoa, Allahumma agitna, Allahumma agitna, Allahumma agitna. 3 kali. Ya Allah, hujanilah kami, hujanilah kami, hujanilah kami. Qala Anas, berkata Anas, fala wallahi ma nara fis sama'i min sahabin wala qaza'atin wa ma bainana wa baina sal'in min baitin wala dar. Demi Allah, kami tidak melihat di langit itu ada awan sebelumnya. Tidak ada sama sekali. Tidak ada di antara kami dan antara gunung kecil itu dari rumah. Tidak ada sama sekali awan yang naik. Tapi qol fatola'at min waro'ihi sahabah. Tiba-tiba naik di belakang gunung kecil itu awan. Mitlut turs, seperti perisai. Kecil. Falamma tawassatat as-sama, tatkala dia berada di tengah langit, intasyarat, awannya menyebar. Tsumma amtarat, maka turunlah hujan. Doanya Rasulullah, doa minta hujan. Intinya beliau berdoa di khutbah. Dan setelahnya tidak dinukil beliau sholat minta hujan. Langsung sholat Jumat. Ini cara kedua terkait dengan sholat istisqa. Kemudian beliau berkata di sini wasyam salasati ayyam. Dan sebelumnya katanya dianjurkan untuk berpuasa 3 hari. Karena orang yang sedang berpuasa itu dikabulkan doanya. Itu saja sisi. Dan tidak harus berpuasa. Ya, tapi dalam madhab Syafi'iyah disunahkan berpuasa sebelumnya, sebelum keluar sholat meminta hujan. Tidak ada dalil khusus dalam hal ini. Tidak ada dalil khusus, yang ada cuma dalil umum. Itu karena orang yang sedang berpuasa sangat diharapkan dikabulkan doanya. Tsumma yakhruju bihim fil yaumir rabi'. Kemudian keluar pada hari keempat. Fi thiyabin bidlah, dengan pakaian yang usang, tidak cantik. Bahkan sebagian mengatakan tidak pakai parfum. Karena kalau pakai parfum menunjukkan bahagia, senang. Ini kita lagi susah. Kita tampakkan kesusahan kepada Allah. Wastikanatin wa tadarru'in. Keluar dengan tenang, sakinah, dan merendah. Wa sholli rak'atain ka sholatil id. Dan dia sholat 2 rakaat seperti sholat id. Sholat id ya, yang kita telah jelaskan sebelumnya. Takbir, takbiratul ihram, kemudian 7 setelahnya, baru Al-Fatihah, surah setelah Al-Fatihah. Rakaat kedua, takbir 5 kali setelah takbir perpindahan. Dan surah Al-Fatihah setelahnya, serta surat setelah Al-Fatihah. Sama dengan sholat id. Walaupun juga sebagian para ulama mengatakan boleh seperti sholat yang lain. Tidak harus seperti sholat id.
boleh seperti sholat biasa saja. Karena sholat istisqa. Sholat istisqa. Kemudian beliau berkata, "Tsumma yaktubu ba'daha khutbatain." Sama. Kemudian berkhutbah setelahnya dengan 2 kali khutbah. Berarti mirip dengan sholat gerhana tadi. Ya. Khutbah setelahnya dengan 2 kali khutbah. Ya. Hanya saja yang mengatakan 2 kali khutbah ini diperselisihkan oleh para ulama. Dan apa yang beliau katakan ini adalah pendapat Imam Syafi'i dan juga adalah pendapat Imam Malik serta satu riwayat dari Imam Ahmad. Satu riwayat dari Imam Ahmad. Ada mengatakan 1 kali khutbah saja dan ini adalah pendapat kebanyakan orang yang bermadhab Hanabilah. Yang bermadhab Hanabilah. Sebab perselisihannya karena mereka samakan dengan khutbah Id. Mereka samakan dengan khutbah Id. Ada mengatakan khutbah Id itu 1 kali khutbah. Dan ada mengatakan 2 kali khutbah sebagaimana yang telah lewat. Bagi yang berpendapat 1 kali khutbah di khutbah Id, maka di sholat minta hujan 1 kali juga khutbah. Bagi yang berpendapat bahwa di khutbah Id adalah 2 kali khutbah, maka dia akan mengatakan 2 kali khutbah. Kita sudah berlalu, yang kuatnya adalah 1 kali khutbah. Walaupun ya siapa yang khutbah 2 kali tidak disalahkan. Siapa yang khutbah 2 kali tidak disalahkan karena dia kiaskan dengan Jumat. Wa yuhawwilu rida'ah, tadi hadisnya. Disunahkan untuk membalik rida. Itu sunahnya sebagai tafaul. Dengan harapan Allah akan membalik keadaan dari musim kemarau menjadi musim hujan. Iya. Tadi sudah lewat hadisnya. Nabi SAW membalik ridanya. Wa yaj'alu a'lahu asfalahu. Ini belum maksud membalik rida. Belum katakan dia jadikan yang bagian atasnya itu menjadi bagian bawah. Bagian bawahnya menjadi atas. Walaupun boleh juga dibalik dalam artian memang dibalik. Bukan atas menjadi bawah, bawah menjadi atas, bukan. Boleh juga memang cuman dibalik saja. Tidak diputar atas bawah, tapi memang dibalik. Tadinya ini bagian dalam ridanya menjadi bagian luar. Itu umum dalam hadis. Kemudian beliau berkata, wa yukthiru minat du'a wal istighfar. Dia perbanyak doa dan perbanyak istighfar. Perbanyak doa karena Nabi SAW berdoa. Perbanyak istighfar tentunya karena sebab, di antara sebab membuat hujan itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kalau kita beristighfar. Lihat Nabi Nuh belum berkata kepada kaumnya, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Saya katakan beristighfarlah kepada Rabb kalian, sesungguhnya Dia Allah Maha Pengampun. Setelah itu yursilis sama'a alaikum midrara. Allah akan menurunkan kepada kalian hujan yang banyak. Ini kan sebab turunnya hujan adalah kita beristighfar. Karena sebab juga qahat, sebab kemarau itu karena banyaknya dosa. Banyaknya dosa. Ini yang beliau katakan, dengan ini berarti kita sudah selesai dari sholat minta hujan. Setelahnya adalah sholat gerhana. Dan insya Allah kita ambil di pertemuan akan datang lagi terkait dengan sholat sholat khauf, sholat di saat rasa takut seperti ketika terjadi peperangan atau rasa takut dari apa saja, dari perampok misalnya. Nah nanti kita jelaskan di pertemuan yang akan datang
tentang kaifiat dan caranya. Kita adzan dulu baru masuk di tanya jawab. Wallahu a'lam. Sini ada pertanyaan. Apakah ada batas waktu tidak hujan baru kita bisa sholat istisqa? Tidak ada batasan waktu. Kalau terjadi kekeringan, ya, maka di situ disyariatkan sholat istisqa. Apakah boleh sholat istisqa sendiri? Pada dasarnya dilakukan secara berjamaah. Karena Nabi SAW mengajak para sahabat untuk keluar. Untuk keluar sholat istisqa. Berbeda dengan sholat gerhana. Sholat gerhana boleh dilakukan sendiri dan boleh dilakukan berjamaah. Sholat gerhana. Iya. Karena Nabi cuma mengatakan silakan kalian sholat. Dan bersedekah, bertakbir, berdoa. Wallahu a'lam. Apa hukum sholat di antara dua tiang masjid yang memutus shaf? Tidak apa, tidak ada masalah. Tidak ada masalah orang sholat di antara dua tiang masjid. Iya, misalnya antara tiang sini sama tiang situ, orang sholat jamaah di sini, kemudian nanti buat lagi shaf di belakang setelah antara dua tiang ini, tidak ada masalah. Dan boleh dia sambung kalau masjidnya penuh. Boleh dia sambung juga setelah tiang kalau masjidnya apa? Penuh. Jangankan antara dua tiang. Sholat sampai di luar masjid pun boleh. Kalau penuh. Kalau penuh. Tapi kalau tidak penuh, maka kita sholatnya, misalnya kalau ada tiang yang memutus, kita ambil yang di belakang tiang. Kita ambil yang di belakang tiang supaya menjaga shafnya tidak terputus. Supaya tidak terputus. Karena dimaklumi namanya masjid itu pasti ada tiangnya. Dari dulu seperti itu. Pasti ada tiangnya. Untuk membuang satu shaf karena tiang, karena tidak sah itu kan mubadir. Ya, mubadir. Sebelum ada kitab tauhid, kitab apa yang para ulama pakai dalam menjelaskan tauhid? Kan ada kitab tauhidnya Imam Bukhari. Dalam Sahih Bukhari itu namanya ada judulnya Kitabut Tauhid. Di Sahih Bukhari. Itu masalah tauhid bukan dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab saja sekarang. Enggak. Di Sahih Bukhari ada babnya Kitabut Tauhid. Sudah ada. Itu orang pakai. Banyak orang pakai. Quran semuanya tauhid. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Semuanya tauhid. Itu yang dikatakan oleh Syekhul Islam. Itu orang pakai. Orang pakai dari dulu itu kitab tauhidnya Al-Quran. Karena Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu tauhid. Itu adalah tauhid. Kata Ibnul Qayyim rahimallahu ta'ala Quran seluruhnya tauhid. Anak lelaki saya baru saja balik. Dia mulai salah mengambil teman dekat di sekolahnya. Dari gurunya saya dapat informasi kalau anak saya nakal, merokok, dan tidur saat pelajaran berlangsung. Jika saya menegurnya khawatir dia merasa tertekan. Mohon nasihatnya Ustadz. Iya. Iya kalau kita takut dia tertekan, kita jangan tegur, tapi kita nasihati. Kan beda menegur sama menasihati. Menegur itu kita menyalahkannya. Kalau menasihati, kita tidak menyalahkannya. Tapi memberikan nasihat kepadanya. Memberikan nasihat kepadanya. Menasihati, tidak harus kita bilang jangan merokok. Kita nasihati aja yang lain. Bahwa Allah mengharamkan untuk kita perkara-perkara yang kotor, yang membinasakan, ya, yang membuat diri kita berbahaya, dunia akhirat. Tidak harus kita sebutkan rokok. Takutkan dia dengan azab Allah Subhanahu wa taala, nasihati, ya. Lihat momennya saja. Lihat momennya saja apakah dia bisa
menerima apa yang kita kasih tahu atau tidak. Kalau memang sulit, ajak dia untuk belajar. Nanti kalau dia belajar kan dia akan tahu sendiri bahwa ini adalah halal, ini adalah haram. Ini adalah halal, ini adalah haram. Sambil doakan hidayah untuknya, semoga dia dijauhkan dari perkara-perkara yang diharamkan. Dan di samping itu kita perbaiki diri kita. Karena anak itu akan terjaga kalau orang tuanya soleh. Anak itu akan terjaga kalau orang tuanya apa? Soleh. Iya, kita berusaha semampu kita untuk menasehatinya. Kalau dia tidak ikut, ya qadarullah. Qadarullah itu sudah ketentuan Allah. Yang penting kita sudah berusaha untuk memperbaikinya dan menasehatinya. Izin tanya Ustadz, apakah boleh menjawab salam hanya dengan wa'alaik saja untuk sesama muslim? Enggak, kalau kita sesama muslim ya dianjurkan untuk menjawab dengan yang lebih baik dari apa yang dia ucapkan. Kalau dari apa yang dia ucapkan. Kalau dia bilang assalamualaikum, kita ucapkan wa'alaikumussalam warahmatullah. Kalau dia ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita ucapkan juga sempurna. Kita jawab seperti itu. Iya. Itu yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawaban wa'alaik itu dianjurkan oleh Nabi ketika yang memberikan salam itu orang kafir. Orang kafir seperti Yahudi. Karena kadang dia samarkan. Dia kadang tidak ucapkan assalamu alaikum. Tapi assamu alaikum. Jadi tidak ada lamnya. Itu kan beda artinya. Beda artinya. Kalau assalamu keselamatan. Kalau assamu kebinasaan. Makanya kalau dia mengucapkan kita disunahkan oleh Nabi mengucapkan wa'alaik dan bagimu juga. Jadi ketika dia bilang kebinasaan bagimu juga. Itu jawabannya. Itu jawabannya. Adapun muslim kita jawab salamnya dengan sempurna. Wallahualam. Bolehkah membaca Al-Quran saja? Bolehkah membaca terjemahan Al-Quran saja? Karena saya penasaran ingin tahu persis isi Quran. Setelah tamat baru membaca Quran bahasa Arabnya. Enggak. Baca Arabnya dan baca terjemahannya. Baca Arabnya dan baca terjemahannya. Sambil jalan. Sambil jalan. Iya. Jika kita ingin mengajari anak kita memanggil teman perempuan kita dengan sebutan tante dalam bahasa Arab. Apakah ammah atau khola atau hanya ammah saja? Karena saya pernah ditegur katanya khola khusus untuk keluarga saja. Sama juga, ammah untuk keluarga juga. Kalau masalah bilang begitu. Karena ammah itu untuk keluarganya bapak. Saudaranya bapak itu namanya am kalau laki-laki, kalau perempuan ammah. Saudaranya bapak. Kalau saudaranya ibu, khol. Kalau laki-laki khol, kalau perempuan kholah. Itu kan sama-sama kerabat. Sama-sama kerabat.
Cuman boleh kita pakai untuk selain kerabat dalam bab kasih sayang. Iya, dalam bab apa? Kasih sayang. Kita dudukan ya orang itu seperti keluarga. Seperti keluarga. Bisa orang pakai khol, bisa orang pakai ammah. Iya, enggak ada. Kalau dia bilang seperti ini, dari mana rinciannya? Dari mana rinciannya? Ya, kalau dia mengatakan rincian seperti itu, harus ada dalilnya. Harus ada dalilnya dari bahasa Arab. Apakah boleh memberikan kembali barang pemberian kepada yang memberi karena dia meminta kembali? Pertama kita ingatkan, kalau kita sudah beri orang, tidak boleh minta kembali. Tidak boleh. Kata Nabi SAW, al-a'id dalam hadis Abu Hurairah. Al-a'id fi hibatihi kal kalbi ya'udu fi qoyihi. Orang yang meminta kembali pemberiannya seperti anjing yang menjilat kembali muntahnya. Dan Nabi katakan, walaisa lana mathalus sau. Dan kami tidak punya perumpamaan yang lebih buruk daripada itu. Orang meminta kembali pemberiannya seperti anjing yang menjilat kembali muntahannya. Buruk sekali. Buruk sekali. Orang kalau sudah memberi, tidak usah diminta kembali. Alhamdulillah, kasih orang. Dan ikhlas. Jangankan memintanya, menyebutnya saja. Pemberian kita beri, terus kita singgung, kita sebut di orang. Saya itu yang bantu. Itu sudah membatalkan sedekah. Itu sudah membatalkan sedekah. Apalagi mau memintanya kembali. Tidak boleh. Kalau sudah kasih orang, harus ikhlas. Harus ikhlas. Kecuali orangnya itu memang sudah kita beri, terus dia beri kembali lagi. Dia sendiri yang mau. Bukan karena kode dari kita. Iya. Tidak boleh juga kode. Tidak boleh dibilang, harumnya parfum tak? Di mana kita beli? Supaya dihadiahkan. Tidak boleh seperti itu. Tidak boleh. Karena nanti dia terpaksa kasih. Karena kita kasih kode. Iya, itu tidak dibolehkan seperti itu. Apalagi meminta kembali. Apabila khotib setelah naik mimbar, kemudian makmum berhadas. Setelah berwudu, apakah makmum sholat 2 rakaat lagi atau langsung duduk kembali? Sunnah sholat 2 rakaat. Sunnah. Dan walaupun dia langsung duduk, itu juga tidak mengapa. Itu juga tidak mengapa. Bahkan sebagian ulama mengatakan, kalau khotib sudah berkhutbah, tidak boleh lagi sholat sunnah. Karena mendengarkan khotib saat dia berkhutbah itu wajib. Sementara sholat tahiyat masjid sunnah. Atau sholat wudhu sunnah. Seperti itu wallahualam. Apakah ketika kita mencelupkan tangan kita ke wadah air sehabis tidur, maka airnya berubah menjadi najis? Tidak. Tidak berubah menjadi najis, cuman madhonnatun najis. Nanti sangkaan kuatnya bisa najis. Kenapa? Karena Nabi SAW katakan dalam hadits Bukhari Muslim, fa inna ahadakum la yadri aina batat yadahu. Karena salah seorang dari kalian tidak tahu tangannya bermalam di mana. Kan saat tidur, tidak ada yang tahu ini tangan kita kemana. Jangan bilang, saya tahu selalu. Sudah ada orang bilang begitu di masa lalu. Dia akhirnya tidur, ternyata tangannya masuk di pantatnya. Bangun, tangannya sudah masuk. Katanya dia tahu, ternyata tangannya tidak tahu jalan sendiri. Namanya tidur, kita tidak sadar ke kanan, ke kiri. Garuk, yang hal-hal yang tidak boleh digaruk. Makanya kalau bangun, kita disunnahkan. Bahkan sebagian ulama mengatakan wajib cuci tangan dulu. Sebelum memasukkan tangan ke wadah. Ke ember. Iya, karena disebabkan itu tadi. Kita tidak tahu tangan kemana. Bisa saja dia menyentuh tempat yang keluarnya najis. Sehingga akan menyebabkan airnya najis. Tapi itu madhonnah. Disangkanya seperti itu. Wallahu a'lam.
Apakah kupil dan kotoran telinga termasuk najis? Tidak. Tidak najis, tapi tidak boleh juga dimakan. Iya, karena menjijikan. Iya, tidak najis, tidak najis. Dia bukan najis. Yang najis itu hanya yang keluar dari 2 jalur di bawah. Hanya yang keluar dari 2 jalur di bawah. Apapun itu yang najis. Adapun yang keluar dari selain 2 jalur itu tidak najis. Termasuk darah. Adam, darah yang keluar itu tidak najis. Yang keluar dari selain 2 jalur itu tidak najis. Iya, wallahualam. Ketika kita buang air kecil dan terpercik ke wadah air, apakah airnya menjadi najis? Kalau akan berubah rasa warna bau, najis. Kalau tidak berubah rasa warna bau, tidak najis. Itu berdasarkan pendapat yang kuat. Walaupun ada mengatakan kalau lebih dari 2 kullah, tidak najis. Kalau kurang dari 2 kullah, najis. Tapi yang benarnya selama tidak berubah rasa warna bau, maka tidak najis. Masuk air kencingnya, langsung warna airnya kuning, najis. Atau dia rasa, sudah rasa kencing, najis. Iya, najis itu seperti itu. Iya, walaupun tidak boleh kita kencing di air diam. Kita dilarang untuk kencing di air diam. Bukan karena akan najisnya, tapi akan menyebabkan nanti setiap orang datang akan kencing di situ. Sehingga akan berubah rasa warna dan bau. Akan berubah rasa warna dan baunya. Apa Ustadz, apa yang sebenarnya dilakukan seorang khotib di antara khutbah 1 dan kedua? Apakah hanya beristirahat sejenak, berdiam di antara adzan dan iqamah, atau berdiam antara adzan dan iqamah? Maksudnya ada adzan dan iqamah saat khutbah? Kan tidak ada. Tidak ada orang komat saat kita khutbah. Ya, cuman diam saja, kita beristirahat, pisahkan karena memang sunnah 2 khutbah. Sunnah 2 khutbah kita pisahkan dengan duduk. Seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW, tidak lakukan apa-apa. Apakah kambing yang ingin dipakai untuk akikah harus memiliki tanduk? Dan apakah ada lafaz bacaan khusus untuk kambing yang hendak disembelih untuk akikah? Tidak harus memiliki tanduk, yang penting cukup umur. Paling rendahnya 1 tahun, masuk di tahun kedua. Umurnya. Tidak harus bertanduk. Tidak harus bertanduk. Apakah ada bacaan khusus? Tidak ada bacaan khusus, wallahualam. Terkait dengan kambing akikahan. Apa-apa yang harus diperhatikan ketika ingin mensolati jenazah? Apakah harus kita ceritakan? Apakah harus kita cari tahu dulu apa utangnya? Telah lunas atau belum? Karena berhubung ada larangannya. Tidak perlu. Tidak perlu kita cari tahu dulu, ini ada utangnya atau tidak. Tidak, solati saja. Solati saja. Kan dulu sahabat ada yang berutang. Nabi SAW katakan kepada sahabat, solati sahabat kalian. Kan disuruh solati. Tidak ada Nabi bilang, tunggu dibayarkan dulu. Tidak. Iya, cuman Nabi suruh solati dan beliau tidak mensolatinya. Untuk memberikan pelajaran bahwa pentingnya itu membayar utang bagi orang yang meninggal. Bagi orang yang meninggal. Kalau tidak boleh disolati maka Nabi tidak suruh para sahabat. Nabi tidak suruh para sahabat. Tidak perlu kita tanya. Bagaimana jika kita singgah di suatu masjid yang ternyata akan mensolati mayat dan kita ikut, akan tetapi kita tidak mengetahui jenis kelamin mayatnya. Apakah boleh memakai domir hu
saat mendoakannya padahal dia perempuan. Lalu bagaimana sebenarnya ketika tidak ditahu mayatnya? Memangnya harus sholat jenazah dibedakan domirnya? Kan tidak harus. Sholat jenazah itu boleh semuanya pakai hu, biar perempuan. Tidak harus dibedakan. Laki-laki bilang Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa wasti' madakhalahu wa akrim nuzulahu. Sama. Perempuan juga seperti itu. Kenapa bisa? Kan sama-sama mayit. Kita kan doakan mayit. Mayit itu kata yang berfungsi untuk laki-laki dan perempuan. Kecuali kita mau bilang jenazah. Kalau jenazah harus perempuan. Karena perempuan jenazah namanya. Katanya kata mu'annas. Mayit bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Nah, itu enggak perlu pakai domir ganti. Enggak perlu. Pakai hu saja semuanya. Karena kembali ke mayat. Mayat itu umum. Laki-laki perempuan kita bilang mayit. Laki-laki perempuan kita bilang apa? Mayit. Jadi kita pakai hu semuanya. Jadi mau kita tahu atau tidak, tidak masalah. Makanya tidak perlu dikatakan bahwa imam saja yang perlu. Karena sunnah dia bedakan berdirinya. Untuk perempuan berdiri di dada, untuk laki-laki berdiri di kepala. Kan begitu. Adapun bagi makmum tidak perlu. Kan dia tinggal doakan saja. Laki-laki atau perempuan sama. Iya, laki-laki atau perempuan sama. Apa Ustadz? Apakah saat membayar kafaro dengan cara berpuasa itu harus berturut-turut atau boleh selang-seling? Kafaro apa dulu? Kafaro apa dulu yang kita mau bayar? Kalau kafaro karena mendatangi istri di siang hari di bulan Ramadan harus 2 bulan berturut-turut karena ada dalilnya. Asyamu syahraini mutatabi'aini. Maka harus dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Tidak boleh dipisahkan oleh id sekalipun. Itu hukumannya bagi orang yang mendatangi istrinya di siang hari di bulan Ramadan. Kalau dia tidak mampu untuk berpuasa 2 hari 2 bulan berturut-turut. Maka dia kasih makan 60 orang miskin. 60 orang miskin. Jadi dilihat puasa apa yang dimaksudkan itu. Apa hukumnya merayakan ulang tahun? Bid'ah. Merayakan ulang tahun bid'ah. Berdosa orang melakukannya. Karena namanya bid'ah itu sesat. Sesat itu neraka. Jadi tidak diancam dengan neraka kalau tidak dosa. Tidak diancam dengan neraka kalau tidak dosa. Apakah orang tua berdosa jika merayakan ulang tahun anaknya? Inas samibah. Saya berdosa. Kan itu menyelisih syariat. Menyerupai orang kafir. Ya, dipastikan berdosa. Karena itu tadi diancam dengan neraka orang melakukan bid'ah. Orang yang melakukan bid'ah itu diancam dengan neraka. Itu yang dipastikan karena Nabi SAW yang mengatakannya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan lagi nanti di pertemuan akan datang. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.